Oke baik, rekan-rekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk mempersiapkan materi kita hari ini nanti ya, persiapan artinya supaya nanti saat kita webinar rekan-rekan dengan cepat bisa mengikuti. Jadi saya menyarankan untuk mempraktekkan dahulu ya cara mengkonversi file data training kita menjadi file fuzzy supaya saat kita ubah nanti menjadi file hexa atau library Arduino bisa langsung jalan ya. Jadi materi kita hari ini kurang lebih seperti ini silabusnya ya. Ada proses konversi dari file training ya, file Excel menjadi fuzzy ya, fish dari fish menjadi hexa dan dari hexa baru masuk ke library Arduino. Oke, kurang lebih seperti ini sudah disiapkan modul-modulnya. Ya, nanti akan kita share ya setelah materi selesai. Ya, nanti ada absensi. Kurang lebih seperti ini sudah dijelaskan juga di sini ya, langsung konversi dan sebagainya. Ya, tapi untuk supaya nanti nggak tertinggal, lebih baik disarankan mencoba dahulu, ya, mencoba dahulu melatih ya di rumah. Oke, di sini sudah saya siapkan contoh data training ya. Nah, ini. Cuma di sini datanya masih random ya, masih data random karena tadi saya nggak punya data realnya, data real time PWM. Jadi dari kondisi intensitas sekian, suhu sekian, kelembapan tanah sekian, udara sekian, itu akan mengakibatkan tekanan RPM sekian, misalkan ya. Ini salah ya, karena apa? Karena intensitas tinggi, suhu tinggi, PWM-nya rendah ya. Tapi juga namanya juga data random ya. Ini setiap kita ketik dia berubah-ubah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Artinya ini sebaiknya menggunakan data real time ya, data sesungguhnya di lapangan seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat amati datanya ada yang benar ya sesuai, ada yang nggak sesuai ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, langkah pertama ya dari data XLX ini kita buatkan file baru ya, kita paste value-nya ya supaya nggak ada randomnya. Langsung ini kita delete header-nya ya, kita simpan. Ulangin, kita simpan dulu bahan webinar ya, setelah di sini. Nah, kita beri nomor saja supaya tidak bisa kita ubah namanya ya. CSV. Oke, kita tutup. Jadi simpannya ke C ya. Ya, convert CSV ya. Nah, di sini kita rename ya menjadi file.dat. Tapi kadang di sini ada sedikit ini juga ya, harus hati-hati juga ya. Kita ubah dulu ke txt supaya kita bisa lihat apakah ada karakter aneh. Tadi mana ini ya, data convert ya, convert txt ya. Saya kira nggak ada karakter aneh di sini, udah benar ini. Ya. Langsung aja ke mari kita kembalikan ke .dat. Karena kadang beberapa itu ada yang menghasilkan karakter aneh ya. Jadi kita cleansing dulu, cek jika ada karakter aneh kita hapus. Oke. Dengan TXT kebaca ya. Kalau dengan .dat dia kadang ada karakter yang aneh lah ya, huruf-huruf ya, karakter-karakter tak dikenal lah. Oke, lanjut di MATLAB-nya kita ketik unvisable. Download. Jadi saya taruh di C ya. Convert. Nah ini.
Convert ini ada karakter aneh nih, ada karakter aneh nih. Coba kita lihat yang lucu ya. Tadi nggak terlihat tadi ya. Ini kita rubah dahulu menjadi txt. Oh ya, dia terlihat karakter aneh ya. Kita bersihkan dulu. Oke, setelah bersih baru kita rename lagi menjadi dot. Nah itu ya, adik-adik. Kita bisa edit, kita load kembali datanya. Nah, muncul seperti ini adalah output ya, output PWM dari pengamatan di antara 0 hingga 255. Ini variannya di sini ya. Sebagai data training. Kemudian kita lakukan generate fish ya. Di sini dia otomatis dibagi menjadi 3 defaultnya ya. Artinya data-data itu akan dicari data minimum maksimumnya ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, di sini akan dicari minimum maksimum ya, yang minimum range tertentu nanti masuk ke kategori rendah, yang sedang atau yang tinggi ya. Kalau kita tulis di sini 5, maka dia akan otomatis menjadi 5 bagian, ya mungkin sangat rendah, cukup rendah, sedang atau sangat tinggi misalkan. Nah, ini default trim ya, standarnya. Artinya dia model pendekatannya segitiga. Ya, ada juga sigmoid, ada juga jetmoid ya. Oke aja di sini default. Kalau kita modelnya seperti ini Fuzzy ya, itu toleran ataupun epoch default aja ya. Satu pun bisa ya, karena dia langsung dapat bersamaan. Kita training, langsung kita testing dengan diri dia sendiri ya, dengan diri dia. Semestinya dengan data ini ya, data validasi ya. Karena nggak ada ya kita pakai data training aja. Nah, ini oke, karena tadi sifatnya random, ada data-data yang lari ya. Harusnya ini 100% sama antara bulatan biru dengan yang merah. Tapi karena tadi data ini random, ya, random ini nggak sesuai dengan pengamatan ya. Kadang hasilnya yang seperti ini, dia tidak akurat, benar-benar 100%. Ya, ini tidak kesana. Tapi ya nggak apa-apa, di sini sebagai data latihan kita, ya. Baru setelah itu kita export, ya, itu file. Kita cek ya. Hasil misalnya hasil selesai. Nah iya hasil fish tadi ya. Nah ini fish ini udah bisa kita testing nanti di apa namanya menjadi bilangan hexa ya, jadi hexa supaya bisa masuk ke microcontroller kita. Oke, sebelum itu kita testing dahulu ya, cara testingnya seperti ini. Misalkan generate sama dengan misalkan ya eval fish. Sorry, delete fish dulu ya, kita baca dulu. Delete fish dalam kurung hasil dan fish. Ya. Kita lihat siapakah gen itu. Ini struk ya, struk itu berarti dalamnya ada data-data lagi. Ya, kita enter. Nah, seperti itu. Kalau mau ambil satu-satu ya gen dot type ya, dia tipenya apa? Oh, genome ya. Gen dot output misalkan ya, atau gen dot rule misalnya kita bisa lihat apa sih isinya. Nah, oke, kita coba ya dengan data kita ya, dengan data pengamatan tadi. Misalkan tadi saya ambil contoh data dari ini dia. Kalau datanya seperti ini, apakah keluarannya 215? Ya, kita uji. Misalkan out. Ini data input diproses terhadap gen. Hasilnya, dia kalau ada titik koma terakhir, dia nggak keluar ya. Jadi kita harus print lagi. Out seperti ini, 214. Kalau mendekati ya, kurang lebih ya. Artinya, kalau kita coba ganti inputnya dengan ini, apakah dia mendekati 22 misalkan.
Kita buka aja komanya langsung keluar datanya. Kayak betul. Kan tadi memang di awal-awal generate tadi ada yang pas ya, ada yang melenceng juga karena datanya memang random. Nah, di sini untuk pengujian sudah berhasil, selanjutnya kita masuk materi konversi menjadi hex. Oh ya, untuk Mamdani bagaimana? Ya kita ketik fix ya. Sorry, kita ketik fuzzy. Kita file import ya untuk mengubah menjadi Mamdani ya. Seperti itu. Jadi secara default kalau kita mengerjakannya menggunakan antis edit tadi, ya sistem akan ke generate seperti ini. Ya, tinggi rendah sedang dengan angka-angka minimum maksimum ya, seperti itu otomatis. Kita bisa juga lihat rules-nya. Ya. Kalau dia ini rendah, ini tinggi, ini sedang, ini tinggi, outputnya bagaimana, seperti itu ya. Ini rule-nya nih, kalau kita lihat. Silakan dipelajari lagi kalau yang ini. Atau kita mau lihat surface-nya, tampilannya ya, dengan 3 dimensinya. Kita juga bisa lihat rules-nya di sini. Jadi kita bisa ganti nih, misalkan M1 ini apa gitu, misalkan ya, kita tinggal ganti aja di sini. Nah, misalnya, oh ini kategori rendah nih, rendah intensitas. Ya, ini juga kita ganti menjadi misalkan sedang. Jadi misalkan kita ganti tinggi intensitas. Sehingga waktu kita ngedit di rule-nya mudah. Artinya jika dia rendah ya, ini yang misalkan tinggi ini sedang ini outputnya keluarnya berapa ya. Ini juga kita rinci nanti. Misalnya kategori on 1, off 1 ya, kecepatan 1, kecepatan 2 dan sebagainya. Website. Oke, untuk Mamdani fiturnya harus buat manual ya, di Office Mamdani. Jadi kita buat Mamdani manual baru kita bikin apa itu namanya variabel-variabel di dalam sini. Kita edit, tambah variabel input misalkan, nambah lagi. Jadi kita masukkan nilainya secara manual min maxnya. Nah, seperti itu. Itu baru kita bisa secara dan oke, saya kira itu silakan dipraktikkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu.